Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat yang banyak. Lalu yang kedua, saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Minan Jusni, MPDSI, telah mempercayai kami untuk mempresentasikan materi yang akan kami paparkan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Melati Hoirina Zakia selaku moderator, lalu ada Lutfi Saufibillah dan Naha Nailur. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja ke materinya tentang fungsi hiperbolik kompleks. Yang pertama ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi sendiri dari materi ini, yang pertama ada siswa dapat mengetahui fungsi hiperbolik pada analisis kompleks. Lalu yang kedua, siswa dapat mengetahui fungsi hiperbolik pada analisis kompleks. Dan yang terakhir, siswa dapat memecahkan soal fungsi hiperbolik pada analisis kompleks. Nah, pada pendahuluan ini, yang pertama diketahui cos theta ditambah imaginer sin theta sama dengan E pangkat imaginer theta, dan cos theta min imaginer sin theta sama dengan E pangkat min imaginer theta. Lalu yang kedua, maka sin theta sama dengan E pangkat imaginer theta min E min imaginer theta per 2, dan cos theta sama dengan E pangkat imaginer theta ditambah E pangkat min I theta per 2. Jika theta sama dengan imaginer Z, maka sin imaginer Z sama dengan E pangkat imaginer Z min E pangkat min imaginer Z per 2 imaginer atau 2I sama dengan E pangkat Z min E pangkat min Z per 2. Dan cos IZ sama dengan E pangkat I IZ ditambah E pangkat min I IZ per 2 sama dengan E pangkat Z ditambah E min Z per 2. Selanjutnya saya serahkan kepada Nahla Nailur. Baik, di sini ada sinus hiperbolik. Nah, bagian ganjil dari fungsi hiperbolik itu disebut dengan sinus hiperbolik dengan rumus sinus hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z min E pangkat min Z per 2. Di mana rumus didapat dari persamaan Euler sin Z sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2I. Nah, di sini tuh bilangan kompleks Z disubstitusikan dengan imajiner murni, jadi Z sama dengan Y. Nah, sin Z itu kan sama dengan sin Y, dimasukkan, disubstitusikan. Nah, jadi E pangkat I dikali Y dikurangi E pangkat minus I dikali Y per 2I. Maka di sini kan I kali I itu sama dengan I kuadrat, sedangkan I kuadrat sama dengan minus 1. Maka dihasilkan E pangkat min Y min E pangkat Y per 2I. Lalu karena masih membingungkan, lalu dikeluarkanlah si imajinernya menjadi min I kuadrat dikali E pangkat min Y dikurangi E pangkat Y per 2I. Sama dengan min I dikali E pangkat min Y dikurangi E pangkat Y per 2. Lalu dikalikan min 1 sama dengan I dikali E pangkat Y min E pangkat min Y per 2. Maka sin hiperbolik Z sama dengan fungsi sinus hiperbolik. Terbukti bahwa sin IY sama dengan I sin hiperbolik Y. Slide selanjutnya. Lalu ada kosinus hiperbolik.
Jadi bagian real ini merupakan bagian genap dari fungsi eksponensial yang disebut kosinus hiperbolik, yang dari persamaan Euler ada cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z plus E pangkat min Z per 2, di mana rumus didapat dari cos sama dengan E pangkat I Z plus E pangkat min I Z per 2. Atau bisa disubstitusikan bilangan kompleks kepada imajiner murninya sama dengan J sama dengan Y. Langsung saja ada cos Z sama dengan cos Y sama dengan E pangkat I dikali IY plus min I dikali IY per 2, lalu dihasilkan E pangkat min Y dikurangi E pangkat Y per 2. Lalu dihasilkan rumus akhirnya E pangkat Z plus E pangkat min Z per 2. Maka cos hiperbolik Z sama dengan fungsi kosinus hiperbolik. Terbukti bahwa cos IY sama dengan cos hiperbolik Y. Baik, selanjutnya. Lalu ada fungsi hiperbolik yang lain ya. Di sini rasio sinus hiperbolik terhadap kosinus hiperbolik disebut dengan tangan hiperbolik. Tangan hiperbolik Z di sini rumusnya sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z, atau E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z per E pangkat Z plus E pangkat min Z. Lalu ada sek hiperbolik Z sama dengan 1 per cos hiperbolik Z, atau 2 per E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z. Lalu ada cosec hiperbolik Z, atau 1 per sin hiperbolik Z, atau 2 per E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Lalu yang terakhir ada cot hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z per sin hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z plus E pangkat min Z per E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z. Nah, E pangkat Z dan E pangkat min Z ini merupakan fungsi menyeluruh, maka demikian juga sin hiperbolik Z dan cos hiperbolik Z, sedangkan tangan hiperbolik Z merupakan fungsi analitik di setiap domain asalkan cos Z tidak sama dengan 0. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada Lutfi saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan materi mengenai contoh soal dan pembahasan fungsi hiperbolik. Slide selanjutnya. Baik, yang pertama ada soal, yaitu tentukan nilai real dan imajiner dari cos hiperbolik IX. Nah, langkah yang pertama kita harus mengetahui rumus dari cos hiperbolik Z ialah E pangkat Z ditambah E pangkat min Z per 2. Lalu kita substitusikan IX ke dalam Z. Maka dapat dihasilkan cos hiperbolik Z ialah E pangkat IX ditambah E pangkat min IX per 2. Nah, kita harus ingat bahwa persamaan Euler tersebut bisa dijabarkan dengan Z sama dengan cos theta ditambah I kali sin theta sama dengan RE pangkat I theta, atau Z sama dengan cos theta dikurangi I sin theta sama dengan RE pangkat min I theta. Maka dengan mengingat persamaan Euler tersebut, kita dapat mengimplementasikan kepada cos hiperbolik Z ini menjadi setengah dikali cos X ditambah I sin X ditambah cos X dikurangi sin X sama dengan cos X. Mengapa jadi cos X? Karena I sin X dikurangi I sin X sama dengan habis, lalu cos X ditambah cos X jadi 2 cos X, dibagi 2 menjadi hasilnya cos X. Dari hasil cos X tersebut, kita dapat simpulkan bahwa bilangan imajinernya 0 karena tidak memiliki imajiner, dan bilangan realnya adalah cos X. Slide selanjutnya.
Nah, lalu yang nomor 2 adalah ubahlah bentuk tan hiperbolik 1 min IP ke dalam bentuk F plus IY. Nah, kita juga harus ingat lagi ya yang tadi persamaan Euler tadi yang cos theta tambah I sin theta menjadi RE I pangkat I theta atau cos theta dikurangi I sin theta sama dengan RE pangkat min I theta. Nah, dengan mengetahui persamaan Euler tersebut, kita juga dapat menjawab, kan rumus tan hiperbolik Z itu sama dengan sin hiperbolik Z dibagi cos hiperbolik Z. Nah, kita udah mengetahui bahwa sin hiperbolik Z adalah E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z per 2, lalu dibagi E pangkat Z ditambah E pangkat min Z per 2. Dapat dihasilkan yang duanya dicoret, jadi E pangkat 1 min dikurangi 1 IP dikurangi E pangkat min dikali 1 min IP per E pangkat 1 min IP ditambah E pangkat min dikali 1 min IP. Nah, kan yang E pangkat 1 min IP bisa dirubah tuh. Jadi E dikali E pangkat I min IP. Lalu yang itu juga bisa dirubah kembali. E pangkat min 1 dikali E pangkat min IP. Setelah mengerjakan tersebut, kita rubah ke persamaan Euler tersebut, jadi E pangkat cos pi dikurangi I sin pi sama dikurangi E pangkat min 1 dikali cos pi ditambah I sin pi dibagi E cos pi kurangi I sin pi tambah E pangkat min 1 dikali cos pi ditambah I sin pi. Maka bentuk tangen 1 min IP ke dalam bentuk X plus 1 X plus min Y X plus IY adalah bisa. Slide selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu ada buktikan bahwa sin IY sama dengan I sin HY, sin hiperbolik Y. Kita harus ingat dulu bahwa I sama dengan akar min 1, maka I pangkat 2 sama dengan min 1, maka min I kuadrat sama dengan 1. Kita tahu kan rumus sinus Z adalah E pangkat min IZ dikurangi E pangkat min IZ per 2I. Lalu substitusikan IY ke dalam Z. Maka dapat dihasilkan sin IY sama dengan E pangkat I dikali IY dikurangi E pangkat min I dikali IY per 2I. Lalu dapat menghasilkan E pangkat I dikali IY dikurangi E pangkat I dikali min IY per 2I. Maka hasilnya adalah E pangkat min Y dikurangi E pangkat Y per 2I. Mengapa begitu? Karena I dikali I sama dengan I kuadrat, kan udah tahu kita bahwa I kuadrat sama dengan min 1. Maka hasilnya jadi E pangkat min Y. Lalu yang min I dikali I adalah min I kuadrat. Jadi hasilnya E pangkat Y karena 1. Setelah menggunakan persamaan tersebut, kita dikali min I kuadrat karena min I kuadrat kan sama dengan 1. Untuk menghabiskan bilangan imajiner di penyebut. Nah, setelah menghabiskan bilangan imajiner di penyebut, dapat dihasilkan bahwa I dikali E pangkat Y min E pangkat min Y per 2 adalah sin hiperbolik Z atau fungsi sinus hiperbolik, maka terbukti sin dikali Y sama dengan I sin hiperbolik Y. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, materi yang kami ambil itu referensinya pertama dari Dr. Anda Retno Marsitin, itu dengan judul fungsi hiperbolik, fungsi logaritma, dan inverse fungsi trigonometri dan hiperbolik. Yang kedua ada Dr. Husin Alatas dengan judul Fisika Matematika edisi 1 dari Universitas Institut Pertanian Bogor. Dan yang ketiga ada Ahmad Lubab, MSI, dengan judul Fungsi Kompleks dari UIN Sunan Ampel. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami, kurangnya tolong dimaafkan karena kita semua manusia mempunyai kekurangan dan lebihnya nggak apa-apa dibiarin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.